Yang ditutup itu apakah tetap diberi insentif atau gimana, Pak? Gini, untuk yang sementara tetap diberi. Tetap diberi, Pak. Yang sementara itu tetap dibeli 6 juta per hari, Pak ya. Jadi Karena dia harus urus yang lain-lain. Kalian pusing gak sih sebenarnya lihat berita MBG atau ya capek gitu? Tiap hari kan ada aja nih soal anggaran pendidikan ya, sebelumnya nggak kelar. Terus tiba-tiba nih ada isu soal pengangkatan P3K. Gak lama rame soal kaos kaki, laptop, motor, dan sekarang nih soal insentif. Kenapa sih ngotot banget gitu pemerintah bikin MBG? Atau jangan-jangan presiden nggak tahu? Bisa jadi kan? Ingat nggak soal laporan waktu itu BGN ke presiden? Kan kayak semua itu bagus banget gitu. Dia bilang makan lele itu utuh gitu. Menarik. Tapi masa iya presiden percaya gitu aja? Apa nggak ada nih yang ngasih tahu semua keanehan ini gitu? Kan nggak mungkin juga. Pasti ada lah gitu. Tapi gimana kalau semua ini, masalah yang kita bahas ini, itu masih dalam batas kewajaran? Ya mungkin dia nggak dapat laporan detailnya ya, yang utuh gitu. Tapi buat apa juga? Apalagi kalau detailnya teknis kayak begini. Mungkin ya tadi, dalam batas kewajarannya Pak Presiden. Karena sekarang nih, pilihan apa yang sebenarnya beliau punya? Misalnya ngebatalin program, ya kali. Itu namanya blunder yang sangat fatal. Karena nantinya publik kan makin gak percaya dong. Terus belum lagi ini bisa jadi senjatanya oposisi gitu buat nyerang presiden. Jadi ya nggak ada jalan buat mundur gitu. Gas terus saja. Kita mungkin bilang itu nggak bijak. Tapi itu pilihan yang paling rasional, terutama dalam pertarungan politik. Kalau kita tanya kenapa nggak stop dulu misalnya, terus evaluasi ulang menyeluruh, sebenarnya sama aja, nanti dianggap nggak konsisten. Atau ya presiden kehilangan momentum untuk menjadi pahlawan. Jadi kalau begitu, apakah artinya ini satu-satunya cara adalah programnya diterusin aja, gas terus gitu. Bahkan kalau perlu ya perbaiki dikit-dikit atau pelan-pelan, atau bahkan diam-diam. Nah di sini seni politiknya. Karena dalam politik, orang itu sebenarnya lihat hasil. Jadi saat hasilnya ada, proses yang berantakan itu bisa dimaafkan. Wajar. Bahkan ada sedikit hasil aja, narasi soal dampak manfaat MBG itu bisa mengabaikan seluruh masalah teknis ya, terutama sebelumnya. Bahkan bisa jadi masalah sebelumnya atau yang kita bahas sekarang itu dianggap mitos, hoax, akal-akalan mereka ya pembenci atau pengkritik pemerintah aja. Karena kalau pemerintah dikasih kepercayaan full dari rakyat, pemerintah akan melakukan yang terbaik, akan mengevaluasi, memperbaiki dirinya ya. Meski hasil tidak menghilangkan semua kontroversi ya, tapi ujungnya nanti kita nggak lagi debat soal teknis atau substantif. Jadinya nanti soal suka dan nggak suka gitu. Ini kan jadinya judi ya, kayak pertaruhan gitu antara menang besar atau kalah total. Tapi kalau kalian jadi bandarnya, kan worth it. Dan kalaupun ini bukan taruhan, katakanlah, berarti ini justru cara yang paling efektif atau paling rapi untuk memaksa publik menerima resiko dari sebuah kebijakan politik. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Terima kasih.